Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian, kelas 12 IPA Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Alhamdulillah kita bertemu kembali, berjumpa kembali dalam pembelajaran e-learning. Untuk kali ini adalah pertemuan pembahasan mengenai masalah turunan fungsi trigonometri yang merupakan bab 2. Dalam turunan fungsi trigonometri ini, kompetensi dasar 3 yang merupakan aspek kognitif, ada 2 yang harus dikuasai oleh anak-anak sekalian. Terus kemudian kompetensi dasar yang keempat, dari aspek psikomotorik atau keterampilan, ada 2 yang harus dikuasai oleh anak-anak sekalian. Pada bab 2 ini, turunan fungsi trigonometri, ada sub yang terdiri dari 2, yaitu konsep turunan fungsi trigonometri dan aplikasi atau penerapan turunan fungsi trigonometri. Untuk itu, anak-anak sekalian, marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kepada pembahasan. Untuk konsep turunan fungsi trigonometri, saya menggunakan istilah delta. Untuk kali ini adalah delta yang pertama, yang terdiri dari pembahasan turunan fungsi trigonometri dan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Tujuan daripada pembelajaran untuk delta 1 ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar dalam menentukan turunan fungsi trigonometri. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Yang pertama adalah turunan fungsi trigonometri. Dalam memahami turunan fungsi trigonometri, kita harus mengingat kembali konsep dasar turunan dari suatu fungsi, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Di mana fx sama dengan y mempunyai turunan f aksen x sama dengan y aksen. F aksen X sama dengan Y aksen merupakan diferensial dari fungsi Fx terhadap X. Merupakan diferensial dari Y terhadap X. Ini adalah konsep dasar daripada turunan suatu fungsi. Pendekatan yang dipakai dalam menentukan turunan suatu fungsi adalah pendekatan limit, di mana limit X mendekati 0, atau H mendekati 0. Sehingga F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, delta Y per H. Sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Ini yang kita pakai konsep untuk menentukan turunan fungsi trigonometri. Di mana H sebagai laju perubahan, delta Y sebagai hasil daripada laju perubahan suatu fungsi Fx. Selanjutnya, anak-anak sekalian, bahwa kita ingat fungsi trigonometri baku atau awal adalah fungsi sin, fungsi cos, dan fungsi tangen. Di mana fungsi sinus atau fungsi sin, fx sama dengan y sama dengan sin x. Fungsi kosinus, fx sama dengan y sama dengan cos x. Fungsi tangen, Fx sama dengan Y sama dengan tangen X. Ini adalah fungsi dasar dari trigonometri. Kemudian yang kita cari atau yang kita tentukan adalah turunan daripada fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen, atau kebalikan daripada fungsi trigonometri. Anak-anak sekalian, yang pertama, kita menentukan turunan pertama fungsi sinus. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan y sama dengan sin x, dengan konsep pendekatan limit,
di mana f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H kita gunakan untuk menentukan turunan pertama dari fungsi sinus. Sehingga f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, sin X plus H min sin X per H sama dengan limit H mendekati 0. Kita ingat bahwa kita punya rumus selisih dari sinus, di mana sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos alfa plus beta per 2 kali sin alfa min beta per 2. Ini yang kita pakai untuk menerapkan daripada sin X plus H min sin X, sehingga ini diperoleh sama dengan limit H mendekati 0, 2 cos X plus H plus X per 2 kali sin X plus H min X per 2 per H. Diperoleh f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, 2 cos 2X plus H dari hasil penjumlahan ini per 2 kali sin H per 2 dari hasil pengurangan X plus H min X per 2 per H. Kemudian kita masih ingat bahwa sifat dari limit trigonometri, fungsi trigonometri untuk X mendekati 0, maka kita gunakan sehingga limit H mendekati 0, 2 cos setengah 2X plus H kali sin setengah H per H dikalikan dengan 1/2 per 1/2 untuk menuju kepada sifat limit fungsi trigonometri. Sehingga f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, cos setengah 2X plus H, sin setengah H per setengah H, sama dengan limit H mendekati 0, cos setengah kali 2X plus H, di mana sin setengah H per setengah H sama dengan 1, sehingga diperoleh cos setengah 2X plus 0, kita masukkan H mendekati 0, sehingga diperoleh f aksen X sama dengan cos X. Jadi, turunan dari fungsi fx sama dengan sin X mempunyai f aksen X sama dengan cos X. Ini adalah turunan dari fungsi sinus. Selanjutnya adalah menentukan turunan pertama dari fungsi kosinus. Sebagaimana turunan dari fungsi sinus di slide depan yang sudah kami sampaikan, juga menggunakan pendekatan limit di mana H mendekati 0, delta Y per H. Sehingga Fx sama dengan Y sama dengan cos X mempunyai turunan f aksen X sama dengan limit H mendekati 0, cos X plus H min cos X per H sama dengan limit H mendekati 0 min 2 sin X plus H plus X per 2 kali sin X plus H min X per 2 per H. Kita juga menggunakan rumus kosinus, maksudnya rumus selisih kosinus dalam trigonometri, di mana cos alfa min cos beta sama dengan min 2 sin alfa plus beta per 2 kali sin alfa min beta per 2. Ini yang kita pakai untuk menentukan cos X plus H min cos X. Sehingga diperoleh bahwa limit H mendekati 0 min 2 sin X plus H plus X per 2 kali sin X plus H min X per 2 per H. Ini kita gunakan rumus selisih dari sinus. Maka f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 min 2 sin 2X plus H per 2 kali sin H per 2 per H. Sama dengan limit H mendekati 0 min 2 sin setengah 2X plus H
kali sin setengah H per H, kita kalikan 1/2 per 1/2 untuk menuju kepada sifat limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Sehingga f aksen X sama dengan min limit H mendekati 0 sin setengah kali 2X plus H kali sin setengah H per setengah H, di mana ini nanti akan sama dengan 1, sehingga diperoleh f aksen X sama dengan min limit H mendekati 0 sin setengah kali 2X plus H kali dengan 1 sama dengan min sin setengah kali 2X, H mendekati 0 kita masukkan, sehingga sama dengan f aksen X sama dengan min sin X. Sehingga kesimpulannya bahwa turunan pertama dari fungsi kosinus, yaitu fx sama dengan cos X, adalah f aksen X sama dengan min sin X. Ini adalah turunan pertama dari fungsi kosinus. Selanjutnya anak-anak sekalian, bahwa di dalam turunan fungsi, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri, ada beberapa sifat yang harus kita pakai dalam menentukan nilai-nilai dari turunan fungsi trigonometri maupun fungsi aljabar. Sifat-sifat ini sudah anak-anakku sekalian dapatkan pada saat kelas 11, yaitu sifat-sifat turunan dari suatu fungsi. Ini saya mohon untuk dihafalkan atau dikuasai, disimpan di memori pemikiran, sehingga nanti ketika menentukan atau menyelesaikan soal-soal akan lebih cepat dan mudah untuk mengerjakan. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari sifat-sifat tersebut, yaitu di slide ini, sifat-sifat turunan fungsi, didapatkan rumus-rumus turunan fungsi, turunan pertama dari fungsi trigonometri. Yang pertama adalah A, yaitu fungsi sinus X, yang sudah kita dapatkan sama dengan cos X untuk turunannya, dan B, untuk fungsi cos X mempunyai turunan min sin X. Yang C, turunan fx sama dengan Y sama dengan sin AX adalah f aksen X sama dengan Y aksen sama dengan A cos AX. Kemudian D, turunan fx sama dengan Y sama dengan cos AX adalah f aksen X sama dengan Y aksen sama dengan min A sin AX. Kemudian E, turunan fx sama dengan Y sama dengan tangen X adalah f aksen X sama dengan Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. F, turunan fx sama dengan Y sama dengan kotangen X adalah f aksen X sama dengan Y aksen sama dengan min kosekan kuadrat X. G, turunan fx sama dengan Y sama dengan sekan X adalah f aksen X sama dengan Y aksen sama dengan sekan X sama kali tangen X. Yang terakhir adalah turunan dari fungsi fx sama dengan Y sama dengan kosekan X adalah f aksen X sama dengan Y aksen sama dengan min kosekan X kali kotangen X. Ini adalah rumus-rumus turunan fungsi trigonometri yang didapatkan dari konsep limit, pendekatan limit, dan sifat-sifat turunan suatu fungsi pada slide di depan. Untuk itu anak-anakku sekalian, saya minta bagaimana menentukan turunan pertama dari fungsi tangen, sekan, kosekan, dan kotangen dengan menggunakan pendekatan konsep limit dan juga sifat-sifat turunan di atas. Sehingga anak-anakku sekalian mencoba untuk latihan menemukan turunan daripada fungsi tangen X, turunan daripada fungsi fx sama dengan sekan X,
turunan dari fungsi fx sama dengan kosekan x, turunan dari fx sama dengan kotangen x. Sekalipun rumusnya sudah saya sampaikan di slide depan, tapi anak-anak sekalian saya mohon untuk mencari sebagai latihan untuk menentukan hasil turunan fungsi trigonometri itu. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah pembahasan tentang contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut. A, Y sama dengan min sin X plus cos X. B, Y sama dengan cos X min 2 sin X. C, Y sama dengan sin X min 3 cos X plus X kuadrat. D, Y sama dengan 3 per X kuadrat plus 4x min 6 plus 2 sin X min 5 cos X. Pembahasan yang pertama, anak-anak sekalian, A, Y sama dengan min sin X plus cos X, maka turunannya adalah Y aksen. Min sin X turunannya min cos X. Sin X turunannya cos X. Kemudian cos X turunannya min sin X. Sehingga Y sama dengan min sin X plus cos X mempunyai turunan Y aksen sama dengan min cos X min sin X. Soal B, Y sama dengan cos X min 2 sin X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan min sin X min 2 cos X. Yang C, Y sama dengan sin X min 3 cos X plus X kuadrat mempunyai turunan Y aksen sama dengan cos X plus 3 sin X. Untuk turunan X kuadrat, kita mengingat kembali konsep atau rumus bahwa turunan dari suatu fungsi, misalkan Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya Y aksen sama dengan N kali X pangkat N min 1. Sehingga untuk turunannya X kuadrat adalah 2 kali X pangkat 2 min 1. Sehingga diperoleh Y aksen sama dengan cos X plus 3 sin X plus 2X. Selanjutnya untuk soal yang D. Y sama dengan 3 per X kuadrat plus 4X min 6 plus 2 sin X min 5 cos X. Untuk memudahkan mengerjakan atau menentukan turunan dari soal yang berbentuk seperti ini, maka kita buat ekspresi dari soal ini, di mana Y sama dengan 3 per X kuadrat kita rubah menjadi bentuk pola 3X pangkat min 2. Kita ingat pada bilangan berpangkat, materi bilangan berpangkat pada kelas 10. Sehingga Y sama dengan 3X pangkat min 2 plus 4X min 6 plus 2 sin X min 5 cos X. Ekspresi soal yang berbentuk ini dapat dengan mudah kita mengerjakan untuk mencari turunan dari fungsinya. Sehingga Y aksen sama dengan sesuai dengan konsep bahwa turunan dari AX pangkat N adalah N kali AX pangkat N min 1. Sehingga min 2 kali 3 X pangkat min 2 min 1. Plus 1 kali 4 X pangkat 1 min 1. Karena di sini X-nya mempunyai pangkat 1. Min 0. Kita ingat bahwa dalam konsep di mana apabila ada Y sama dengan sebuah konstanta, maka turunannya Y aksen sama dengan 0. Sehingga diperoleh turunannya 6 adalah 0. Plus 2 cos X plus 5 sin
X. Di mana sin X turunannya adalah cos X, dan cos X turunannya adalah min sin X, min jadi plus. Sehingga Y aksen sama dengan min 6X pangkat 3, pangkat min 3 maksud kami, plus 4X pangkat 0, plus 2 cos X, plus 5 sin X. Sama dengan Y aksen sama dengan min. Konsep min X pangkat min 3 kita kembalikan ke bentuk asal menjadi 6 per X pangkat 3 plus X pangkat 0 sama dengan 1, maka 4 kali 1 sama dengan 4, plus 2 cos X plus 5 sin X. Sehingga Y sama dengan 3 per X kuadrat plus 4X min 6 plus 2 sin X min 5 cos X mempunyai turunan Y aksen sama dengan min 6 per X pangkat 3 plus 4 plus 2 cos X plus 5 sin X. Ini adalah contoh soal yang pertama untuk C. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk contoh soal 2, kita menentukan suatu turunan fungsi di mana F aksen untuk X-nya sudah mempunyai ketentuan sebuah nilai atau bilangan pada fungsi berikut ini. Yang pertama, A, Fx sama dengan 2 sin X plus cos X. Dalam pembahasannya, kita cari terlebih dahulu untuk turunan dari Fx, yaitu F aksen X sama dengan 2 cos X min sin X. Yang ditanyakan adalah F aksen pi dalam radian per 4, sehingga kita masukkan F aksen pi per 4 sama dengan 2 cos pi per 4 X-nya min sin pi per 4 sama dengan 2 cos pi per 4 adalah 45, 180 dibagi 4 sama dengan 45 derajat, min sin 45 derajat. Di mana kita punya dalam sudut istimewa bahwa cos 45 derajat adalah setengah akar 2, sehingga 2 kali setengah akar 2. Min sin 45 juga setengah akar 2, sehingga menjadi min setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2. Jadi nilai turunan dari atau F aksen pi per 4 untuk fungsi Fx sama dengan 2 sin X plus cos X sama dengan setengah akar 2. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk soal B, yaitu Fx sama dengan 3 cos X plus sin X. Dalam pembahasannya, kita mencari turunan dari Fx, yaitu F aksen X sama dengan turunan cos adalah min sin, sehingga 3 cos X turunannya min 3 sin X. Turunan dari sin X adalah cos X, sehingga F aksen pi per 4 sama dengan min 3 sin pi per 4 plus cos pi per 4 sama dengan min 3 sin 45 plus cos 45 sama dengan min 3 kali setengah akar 2 plus setengah akar 2 sama dengan min akar 2. Sehingga F aksen pi per 4 sama dengan min akar 2. Ini anak-anak sekalian untuk contoh yang kedua. Selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Tentukan turunan pertama dari setiap fungsi berikut ini. Contoh yang ketiga ini, dalam soalnya ada kebalikan dari fungsi trigonometri. Yang pertama atau A, Fx sama dengan sin X plus tangen X plus kotangen X. Yang B, Gx sama dengan sekan X min kosekan X plus kotangen X. Yang C, Hx sama dengan kosekan cos X plus sekan X min kosekan X plus kotangen X. Di mana tangen mempunyai kebalikan kotangen.
Kosinus mempunyai kebalikan sekan. Sinus X mempunyai kebalikan kosekan X. Untuk itu mari kita mulai pembahasannya. Untuk soal yang pertama, Fx sama dengan sin X plus tangen X plus kotangen X. F aksen X atau turunannya, sin X mempunyai turunan cos X, tangen X mempunyai turunan sekan kuadrat X, kotangen X mempunyai turunan min kosekan kuadrat X. Sehingga Fx sama dengan Fx mempunyai turunan F aksen X sama dengan cos X plus sekan kuadrat X min kosekan kuadrat X. B, Gx sama dengan sekan X min kosekan X plus kotangen X. Maka turunannya adalah G aksen X sama dengan turunan dari sekan adalah sekan X tangen X. Kemudian turunan dari kosekan X adalah kosekan X kotangen X. Dan turunan dari kotangen X adalah min kosekan kuadrat X. Kemudian yang C, Hx sama dengan cos X plus sekan X min kosekan X plus kotangen X. Didapatkan turunannya H aksen X sama dengan min sin X plus sekan X tangen X plus kosekan X kotangen X min kosekan kuadrat X. Anak-anak sekalian bisa melihat dari rumus turunan fungsi trigonometri pada slide di depan. Untuk itu anak-anak sekalian, saya mohon untuk selalu belajar dan belajar, selalu latihan soal yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri, sehingga menjadikan anak-anakku sekalian akan semakin terampil untuk mengerjakan. Maka untuk delta yang pertama ini, saya memberikan tugas 1 yang ada di bahan ajar e-learning untuk delta 1 atau tugas 1. Itulah anak-anak sekalian materi yang dapat kami sampaikan pada delta yang pertama atau delta 1 ini. Semoga bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.